Berbahagia, selamat siang, selamat datang kembali di acara seminar nasional di sesi siang hari ini. Masih semangat ya? Jadi ini karena jam-jam krusial biasanya ya. Jadi semoga sebenarnya jamuan makan siang tadi dan games-games interaktif tadi bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti dan menyimak seminar ini dengan tema pemidanaan dan pidana. Di sesi kedua seminar ini akan hadir di tengah kita dua narasumber yang tidak kalah kompeten dengan narasumber di sesi pertama. Kami mengundang narasumber kita yang pertama untuk naik ke atas panggung, Bapak Dr. Albert Aris, SHMH, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kami persilakan Bapak. Lalu kami mengundang selanjutnya narasumber kita yang kedua untuk naik ke atas panggung. Profesor Dr. Asep Nana Mulyana, SHM Hum, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kami persilakan Bapak. Baik, di sesi pertama pada pemaparan akan disampaikan pertama oleh Bapak Dr. Albert Aris SHMH. Sebelumnya akan saya bacakan CV singkat dari beliau terlebih dahulu. Baik, jadi Bapak Albert ini S1, S2 maupun S3-nya di Universitas Trisakti dan telah mengikuti berbagai pelatihan pendidikan advokat dan termasuk pelatihan brevet A dan B dan pengalaman sebagai ahli di pengadilan termasuk Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah mempublikasikan berbagai karya tulis baik di media cetak maupun media elektronik. Ini ada lebih dari 40 ya, lebih dari 40 buku maupun karya tulis. Jadi beliau akan menyampaikan paparan dengan tema Paradigma Baru Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP Nasional. Baik. Kami berikan kesempatan Bapak Albert, alokasi waktunya 15 menit. Saya persilakan. Terima kasih moderator Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mohon izin Pak Sensi, Bu Lydia, Bu Putri, dan juga rekan-rekan semua perancang yang saya yakini secara teknis pasti jauh lebih paham daripada saya. Ya, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan dalam waktu yang dan tempo yang sesingkat-singkatnya, cuma dikasih 15 menit katanya, mengenai salah satu dari trias politikaya hukum pidana ya. Tadi mungkin sudah di awal sudah dijelaskan ada perbuatan pidana, ada pertanggungjawaban pidana, dan juga yang terakhir adalah pidana dan pemidanaan. Saya diberikan kesempatan untuk memaparkan presentasi mengenai paradigma baru pidana dan pemidanaan dalam KUHP nasional. Sebelum masuk ke dalam materi, saya teringat betul apa yang dikatakan oleh Herman Mannheim, ya, bahwa criminal law is the most faithful mirror of civilization of the nation. Jadi hukum pidana adalah cerminan paling jujur dari peradaban sebuah bangsa. Nah, jadi pasca menggunakan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië yang kebetulan dibuat di abad 17,
yang sebagai satu bangunan kesatuan sistem, ternyata di buku satunya itu tidak menunjukkan adanya sistem dan bangunan konseptual untuk mencapai yang disebut dengan the new paradigm of criminal law, dan juga atau paradigma hukum pidana baru, dan juga the new paradigm of sentencing in criminal justice system. Jadi paradigma baru dalam memidana dalam sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu. Boleh saya lanjut materi saya? Next. Ya, baik. Jadi berbicara tentang filosofi yang mendasari pidana dan pemidana dalam KUHP nasional ini adalah kita mau meninggalkan satu paham yang disebut dengan lex talionis atau hukum pembalasan ya. Makanya dikatakan mungkin mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oleh karena itu mungkin nggak berlebihan ketika salah satu tokoh dunia, Mahatma Gandhi mengatakan kalau mata ganti mata maka semua dunia akan menjadi buta, gitu ya. Nah, filosofi lex talionis ini merupakan paham yang mendasari pada aliran retributif atau pembalasan ya. Aliran ini seringkali kita temukan ya oke, saya maafkan perbuatan kamu tapi proses hukum tetap jalan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selain mau meninggalkan paham retributif dan lex talionis tadi, kita mau mencoba mengharmonisasikan sebagai salah satu dari 5 misi KUHP nasional, yaitu tindak pidana atas dasar hukum hidup dan masyarakat atau living law. Living law ini bukan soal apa yang tertulis di pasal 2 aja, mengenai dapat dipidananya seseorang selain daripada apa yang diatur KUHP karena ada hukum yang hidup dalam masyarakat. Tetapi yang luar biasanya, sifat-sifat dari bangsa Indonesia yang toleran, yang mudah memaafkan, itu juga diimplementasikan dalam konsep pidana dan pemidanaan kita, gitu ya. Nah, terus mengingat sudah banyak penelitian tentang dampak bahaya dari penjatuhan short prison, pidana penjara pendek, maka tujuan dan pedoman pemidanaan ini lahir sebagai jawaban untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari akibat pidana tersebut. Nah, secara singkat, pidana dan pemidanaan dalam KUHP nasional ini mengatur yang pertama adalah pidana dan tindakan untuk orang dewasa, yang kedua pidana dan tindakan untuk anak, dan yang ketiga adalah pidana dan tindakan untuk korporasi. Boleh next slide dengan cepat, karena waktu. Next, baik. Oke, baik. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga tentang filosofi dat en dader strafrecht, bahwa ketika postulat actus reus non facit reum licet mensit rea yang sangat terkenal itu, ketika suatu perbuatan sudah ada kesalahannya maka dapat dipertanggungjawabkan pada pidana, ternyata belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pembentuk undang-undang memasukkan satu elemen lagi yang disebut dengan actus reus plus mens rea, tambah tujuan atau objective of sentencing, supaya pemidanaan itu bisa memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Boleh next slide dengan cepat. Nah, ini adalah tujuan pemidanaan yang mungkin perlu disimak. Yang pertama adalah karena kita buku 1 ini dimaksudkan untuk sebagai miniatur konstitusi bagi seluruh ketentuan pidana, baik yang ada di buku 2 KUHP, kemudian yang ada di Undang-Undang Administrasi Bersanksi Pidana atau Administrative Penal Law, dan yang ketiga juga untuk Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, kecuali diatur lain dari 5 TPK menurut penjelasan pasal 187 KUHP. Bapak Ibu sekalian, membaca ketentuan pasal 103 sebagai penutup buku 1 KUHP lama dan penjelasan pasal 187 KUHP baru itu sangat berbeda. Karena menurut penjelasan pasal 187 KUHP baru, frasa menurut undang-undang itu dibatasi dengan beberapa syarat kumulatif. Sementara syarat kumulatif itu hanya ada di 5 TPK yang diatur di bab tindak pidana khusus di KUHP nasional. Nah, syarat-syarat tersebut adalah misalnya dampak viktimisasi yang besar, sifat organized crime, sering menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, memiliki lembaga penegak hukum khusus, dan juga didukung beberapa konvensi internasional. Nah, penjelasan yang itu perlu Bapak lihat untuk menentukan nanti bagaimana rumusan perbuatan pidana dan juga penentuan sanksi. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam buku 2 itu kebanyakan
sanksinya selalu dirumuskan secara alternatif. Kecuali kalau ada sifat seriousness dari suatu tindak pidana tertentu. Sebagai contoh misalnya ya, kalau Bapak Ibu lihat di bab tentang kejahatan terhadap keamanan negara, maka pidananya itu tidak alternatif. Langsung pidana penjara diaturnya di situ. Ya. Nah, sebaliknya kalau Bapak Ibu lihat sekalian di bab tindak pidana khusus, pidananya itu selalu diatur secara kumulatif. Ciri khasnya adalah kata dan di sana. Oke. Nah, bicara tentang tujuan pemidanaan, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ada fungsi pencegahan, ada fungsi pemasyarakatan, ada fungsi penyelesaian konflik tadi, yang terakhir ini bagus banget, menumbuhkan rasa penyesalan sekaligus membebaskan terpidana dari rasa bersalah. Dan juga tidak dimasukkan untuk merendahkan martabat manusia. Nah, boleh next dengan cepat. Nah, selain objective of sentencing, kita juga memberikan guideline of sentencing atau pedoman pemidanaan. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa KUHP nasional ini bukan hanya meninggalkan paham retributif atau lex talionis tadi, tetapi juga berpusat pada paham utilitarianisme. Jadi ada banyak manfaat dari penjatuhan pidana tersebut, bukan hanya sekedar untuk menghukum orang. Nah, hakim diberikan pedoman bahwa kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengedepankan kepastian hukum. Nah, karena seringkali kita menemukan banyak sekali disparitas dan disproporsionalitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim, maka pembuat undang-undang juga menentukan beberapa item-item tertentu yang bisa membatasi judicial independensi dan diskresi yang hakim miliki tadi. Jadi sekali lagi, pedoman pemidanaan ini tentu nggak terbatas apa yang di sini, bisa aja di luar lain sepanjang itu tujuannya adalah untuk keadilan. Ya, nah misalkan bentuk kesalahan pelaku, motifnya, sikap batinnya, cara melakukannya, dampak pidana, penjatuhan pidana buat korban dan juga buat keluarga terdakwa dan lain sebagainya. Boleh next dengan cepat. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, dalam konsepsi pemidanaan, ini ada dikenal dengan judicial pardon. Mungkin tadi Prof. Puji sudah menyampaikan sedikit ya. Nah saya titip sedikit Bapak Ibu sekalian, karena rancangan KUHP saya dengar sedang mulai bergulir pembahasannya di internal DPR. Kalau kita lihat di pasal 191 KUHP, mohon izin, itu hanya ada 3 macam putusan. Yang pertama adalah putusan bebas, yang kedua lepas, ya. Onslaught adalah revoking dan putusan pemidanaan. Nah, pasal 54 ayat 2 ini tentang judicial pardon memungkinkan hakim menyatakan perbuatan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, tapi tidak dijatuhi pidana atau tindakan. Nah, ini yang harus juga diatur dalam revisi KUHP untuk memastikan bisa dilaksanakan secara formil berdasarkan asas nullum crimen sine puna legali, yang memastikan bahwa asas legalitas bukan hanya ada di hukum pidana material, tetapi juga ada di hukum pidana formil. Boleh next dengan cepat? Waktu saya tinggal berapa menit lagi, Pak? Baik, terima kasih. Oh baik, ya. Saya akan masuk pertama ke pidana untuk orang dewasa ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat perhatikan di pasal 10 KUHP lama, pidana penjara itu mulai dari pidana mati, seumur hidup, penjara, denda, kurungan, dan sebagainya di bawah. Nah tapi kalau untuk KUHP nasional, pidana pokok itu terdiri dari penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Nah permasalahan terjadi ketika Bapak Ibu sekalian, nanti secara teknis mungkin lebih paham ya, tapi akan menyusun bagaimana pidana denda itu diatur. Nah kalau kita mencermati, ketentuan pasal 624 sebagai pasal penutup dari KUHP nasional, itu mengatakan undang-undang ini baru akan berlaku 3 tahun kemudian, which is 2026 awal kan, gitu. Nah jadi nanti dalam pengaturan denda, mengingat pasal 79 tentang kategori denda itu belum menjadi hukum positif, tentu perlu dipikirkan dan disiasati bagaimana perumusan sanksi pidana denda itu dirumuskan, mungkin nggak serta-merta merujuk pada kategori, tapi pada nilai yang ada atau nominal yang ada dalam buku 1 KUHP tanpa menyebutkan kategorinya. Ini karena konsekuensinya belum jadi hukum positif ya, tapi semangatnya kita mau mengikuti apa yang diatur dalam buku 1 KUHP nasional.
Berikutnya pidana tambahan. Pengaturan pidana tambahan ini dimaksudkan sebenarnya untuk mencapai tujuan pemidanaan Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya pidana pokok itu belum memenuhi atau mencapai tujuan dari pemidanaan tersebut. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu lihat sekalian di pasal 67 dan pasal 100, pidana mati itu menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan harus dimuat dalam putusan pengadilan. Boleh next? Ya, dengan cepat. Terima kasih. Baik. Nah, dalam pasal 70 ada ditambahkan pedoman tambahan buat hakim untuk tidak serta-merta menjatuhkan pidana penjara dalam hal misalkan terdakwanya anak, terdakwa di berumur di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan juga kalau ternyata pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pasal 70 ini dibatasi oleh pasal berikutnya. Boleh next slide? Pasal berikutnya ini memberikan juga batasan, sebelum ini, sorry. Nah, pasal 71 ini tidak boleh diterapkan kalau misalkan ada tindak pidana diancam dengan minimum khusus yang sangat membahayakan dan merugikan negara serta merugikan keuangan atau perekonomian negara. Boleh next dengan cepat? Baik. Nah, satu lagi sedikit. Baik. Oke. Nah, KUHP memperkenalkan pidana tutupan nih, ya. Pidana tutupan itu sebenarnya adalah masuk dalam konteks delik politik. Seseorang yang melakukan sesuatu untuk maksud yang patut dihormati, karena memang berlaku adagium kan, cogitationis nemo punam patitur, tidak seorang pun yang boleh dihukum karena sebab apa yang dipikirkan dia gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang menyangkut ideologi, kita meyakini bahwa Pancasila adalah sudah final, dan bahkan pasal 37 konstitusi juga menyatakan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah dari gugat, tetapi mungkin saja pidana tutupan ini masih diatur untuk mengakomodasi penerapannya yang sebagaimana pernah terjadi di bulan Juli tahun 1946. Pada waktu itu ada sekelompok yang memang mau melakukan gerakan politik terhadap kabinet Syahrir di tahun 46 tadi. Jadi pidana tutupan mau nggak mau harus terpaksa tetap diatur untuk mengakomodasi hal-hal seperti yang terjadi di tahun 46 silam. Boleh next? Nah, ada pidana pengawasan dan juga ada pidana kerja sosial. Bapak Ibu sekalian, diaturnya pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial ini adalah dalam konteks untuk memenuhi apa yang diatur oleh asas straf modus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekalian tadi jenis-jenisnya adalah kalau kita bandingkan pasal 60 dan pasal 64, itu adalah straf shotnya tuh, jenis-jenisnya tuh. Ya, tapi kalau bicara tentang straf modus, berarti kita bicara bagaimana mencari alternatif pengenaan pidana selain penjara. Tentu dalam peraturan perundang-undangan nggak mungkin diatur pidana penjara atau pidana pengawasan, nggak mungkin gitu. Itu pasti akan diatur di buku 1 Bapak Ibu sekalian. Tapi yang paling mungkin adalah pidana penjara saja, pidana penjara dengan alternatif atau pidana denda, dan juga pidana penjara dan kumulatif pidana denda gitu ya. Boleh next dengan cepat aja karena waktu sudah sangat singkat, sudah mau diingatkan. Pidana kerja sosial, pidana mati saya sudah singgung tadi. Boleh next. Yang paling akhir ya Pak. Baik. Boleh next terus. Slide paling terakhir aja nggak apa. Tadi mungkin yang korporasi sudah disinggung panjang lebar ya oleh Ibu Dr. Yanti karena kita sudah mulai juga meninggalkan adagium yang mengatakan bahwa societas delinquere non potes, yang pandangan yang mengatakan bahwa korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, tapi nyatanya memang banyak sekali korporasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Makanya pembuat undang-undang mengatur pertanggungjawaban korporasi sekaligus memberikan pedoman buat hakim. Nah, sebagai penutup, satu pertanyaan besar siang hari ini. Apakah KUHP nasional mampu mengatasi kondisi overcrowding? Kondisi overcrowding itu data yang saya miliki kemarin tahun 2022 ya tentu patokannya. Kapasitas lapas kita cuma 132.000 orang. Ternyata dihuni oleh lebih dari 270.000 orang, belum termasuk rutan Polri. Itulah makanya dikatakan kadang-kadang orang yang dijatuhi pidana short prison, pidana penjara pendek 1 tahun, too short for rehabilitation, too long for corruption. Terlalu lama untuk pembusukan, terlalu singkat untuk dia diperbaiki kelakuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, KUHP nasional mengusung keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif
diharapkan bisa serta memuat judicial pardon dan alternatif pidana penjara, diharapkan bisa menyelesaikan masalah overcrowding lapas dan juga masalah sosial yang timbul karena hukum pidana. Wabila taufik wa hidayah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Albert Aris SMH atas paparannya. Jadi ada beberapa highlight penting dari paparan yang beliau sampaikan tadi. Jadi yang pertama, tujuan pemidanaan itu adalah untuk memulihkan keseimbangan, menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana serta tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Lalu terdapat pengembangan alternatif pidana selain pidana penjara, yaitu pidana tutupan, pengawasan dan kerja sosial. Lalu terdapat pembedaan jenis pidana dan tindakan bagi dewasa, anak atau korporasi. Lalu yang terakhir, pemidanaan harus mengatasi kekakuan yang mengharuskan pidana penjara pendek yang menyebabkan overcrowding lapas ya, yang terakhir tadi ya. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Nana Mulyana, SHM Hum, dengan judul Tata Cara Perumusan Sanksi Pidana dalam Peraturan Perundang-undangnya. Sebelumnya akan saya bacakan CV singkat dari beliau terlebih dahulu. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Mataram, lalu program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pajajaran dengan predikat cum laude. Lalu sepanjang karir beliau telah menduduki berbagai jabatan, diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, Sumatera Utara, lalu pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lalu beliau telah mengukir juga berbagai prestasi istimewa di pendidikan dan pelatihan jaksa. Beliau juga aktif di dalam organisasi dan saat ini menjabat sebagai Ketua Persatuan Jaksa Indonesia sejak 2022 sampai dengan sekarang. Beliau juga telah mengikuti berbagai short course atau pertemuan internasional di berbagai negara ya, ada Meeting of Asian Attorney General bahkan. Lalu ada Asia Roundtable dan Octopus Conference Against Cybercrime di Strasbourg. Dan beliau juga telah menulis lebih dari 10 buku tentang hukum, di antaranya tentang hukum pidana militer kontemporer dan mandat konstitusionalitas Jaksa Agung Muda bidang pidana militer dan ambiguitas profesi jaksa dalam rumpun aparatur sipil negara. Itu berbagai selengkapnya bisa para hadirin sekalian melihat di layar. Baik, selanjutnya saya persilahkan pada Bapak Profesor Dr. Asep Nana Mulyana SHM Hum untuk memberikan paparan, alokasi waktunya 15 menit. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. 15 menit nih mungkin habis dengan pembuka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya nih, Pak Sensi, Dr. Innocentius Samsul, SHM Kepala Badan Kehormatan DPR RI, Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak satu persatu pembicara tadi, narasumber, Pak Dr. Albert Anis dan teman-teman sekalian, para perancang baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir melalui Zoom meeting ya. Sekalian, saya dalam kesempatan ini mungkin tidak akan menyampaikan secara detail ya terkait bagaimana tata cara ataupun juga prosedur termasuk teknik perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam Undang-Undang 13 ya maupun juga dalam KUHP, mengatur KUHP silang. Tapi barangkali pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi ya sebagai pengantar diskusi yang hemat saya
Ini menjadi penting kita pikirkan bersama ya, terkait dengan pekerjaan kita terutama di perancang peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana teman-teman DPR nanti juga bisa menjadikan ada semacam parameter pedoman dalam perumusan sanksi pidana ini. Ya. Lanjut Mas ke berikut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arbet ada 3 persoalan pokok ya dalam hukum pidana ini menyangkut masalah delik ya, kemudian pertanggungjawaban pidana, kesalahan dan kemudian pidana dan pemidanaan ya. Saya tidak akan rinci juga tentang itu. Karena memang persoalan ini sebenarnya persoalan yang sudah sering kita bicarakan, sering kita diskusikan terkait ketika bicara kita tentang hukum pidana. Nah dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, lanjut Mas. Saya pernah melakukan penelitian ya terkait dengan Undang-Undang 895 tentang pasar modal ya. Jadi penelitian itu hampir 2 tahun saya lakukan, 1998 sampai 2000-an ya waktu itu ya. Jadi pada saat itu ketika saya baru-baru jadi jaksa ya, jadi jaksa masih pangkat ajun jaksa madya waktu itu, melihat ada beberapa hal yang hemat saya menarik untuk diteliti di Undang-Undang Pasar Modal nih. Saya bukan ahli pasar modal, bukan ahli ekonomi, tapi saya kemudian bergelut, berkecimpung di bidang hukum sejak S1, S2, dan 3, dan 27 tahun sebagai jaksa. Maka ini menjadi penting Bapak sekalian ya. Mengapa setelah bukan di Undang-Undang 8, salah satunya Undang-Undang 8 ini. Yang saya lihat, banyak hal juga terjadi dalam perumusan berbagai peraturan undang-undang lainnya ya. Baik itu di undang-undang yang memang bersanksi pidana atau administrasi penal tadi ya, maupun juga peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di peraturan daerah yang saya lihat juga nampaknya itu tidak punya standarisasi, tidak punya parameter yang tegas. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, di dalam Undang-Undang 8 1995 yang saya teliti saat itu ya, itu pertama masih membedakan antara kejahatan dan pelanggarannya. Yang kita tahu saat ini di dalam Undang-Undang 1 2023 ya, sudah tidak mengatur lagi tentang itu. Jadi sedangkan istilah tindak pidana lagi. Jadi mengapa dulu ada istilah kejahatan dan pelanggaran? Karena memang KUHP kita yang dulu atau Wetboek van Strafrecht ya, warisan dari kode penal Prancis itu juga masih membagi antara buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan dan pelanggaran gitu ya. Jadi masih tentang itu bicaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kemudian Undang-Undang Pasar Modal pun mengacu pada KUHP yang lama. Jadi wajarlah kalau saat itu kita juga melihat ada beberapa pasal atau ada satu ketentuan pasal secara tegas menyatakan bahwa di 110 tindak pidana yang melanggar atau sesuai dengan ketentuan 103, 105, 109 termasuk dengan pelanggaran. Ya. Kemudian tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran pasal 103 ayat 1, 104, 106, dan 107 termasuk kejahatan. Dan kita juga ada Bapak Ibu sekalian di lampiran Undang-Undang 13 2002 itu juga menentukan salah satunya adalah teknik seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian diminta ya untuk kemudian bagaimana menyelesaikan ketentuan pidana, ketika belum ada KUHP baru ini, pasti ada di ketentuannya itu menyatakan bahwa atau satu pasal itu, satu bab itu menentukan bahwa pelanggaran pasal-pasal X, Y, B adalah pelanggaran adalah pasal-pasal ini termasuk adalah kejahatan. Ya. Bapak Ibu sekalian ya, apa bedanya sebenarnya dari kedua itu? Kalau kita melihat di Undang-Undang 895 tentang pasar modal maupun undang-undang yang ada saat ini juga masih berlaku ya. Karena kita lihat juga Bapak Ibu sekalian di Undang-Undang Migas itu juga masih mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Jadi masih membedakan kualifikasi delik tidak hanya dalam tindak pidana saja, tapi juga masih membedakan adalah recht delicten dengan wet delicten tadi ya. Jadi dalam artian masih membedakan antara kejahatan dan pelanggarannya. Nah umumnya memang kalau kita melihat dalam perumusan sanksi itu pelanggaran itu kurungan. Ya. Pembedaannya salah satunya itu. Kemudian kalau kejahatan adalah salah satunya pun ada penjara ya. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan biasa dikumulasikan ya antara pidana pokok badan ya dengan kemudian pidana pokok denda ya, yang juga atau kadang-kadang dikumulasikan atau dialternatifkan ya, atau kemudian juga dialternatif dan kumulasikan dan sebagainya. Itu berbagai. Nah, saya ingin mencoba dalam pertemuan ini, dalam diskusi ini adalah mari kita melihat Bapak sekalian ya.
ada semacam penentuan besarnya sanksi, ya, sanksi pidana yang kita lihat tidak mempunyai pola yang baku. Ya. Saya coba digambar di bawah itu di dalam paparan, pelanggaran itu kurungan 1 tahun, denda 1 miliar. Kalau kita melihat situ, saya berpikir waktu itu ya, oh berarti kalau kita menghukum seseorang 1 tahun, ya, ekuivalennya 1 miliar. Atau sebaliknya, kalau kemudian saya kemudian menentukan atau menuntut seseorang itu dengan denda 1 miliar, bisa diganti atau kemudian ekuivalen dengan 1 tahun, gitu loh, kurang lebih begitu ya. Itu yang sebelum penelitian saya. Tapi dalam prakteknya Bapak sekalian, ya, ternyata angka-angka antara denda dan penjara itu tidak punya pola yang baku, tidak punya standarisasi. Apakah angka 1 tahun ini sesuai atau ekuivalen nggak dengan 1 miliar atau 100 juta atau tidak? Nggak ada itu. Ya. Itu yang pertama yang saya temukan di dalam undang-undang pasar modal ini. Ya. Jadi nanti kita kaji Bapak sekalian dan nanti merumuskan nanti perda nanti atau merumuskan undang-undang lain. Ini undang-undang kesehatan lagi kita buat sekarang nih. Ya, RUU kesehatan ini salah satu undang-undang yang menganut juga tentang teknik omnibus law. Jadi yang menggabungkan undang-undang kesehatan, undang-undang kedokteran, undang-undang rumah sakit, tenaga medis dan sebagainya satu undang-undang. Nah kemarin saya tegaskan ya. Jadi tolong hati-hati ketika merumuskan ketentuan dalam undang-undang RUU kesehatan ini. Saya sampaikan dalam berbagai forum itu di baik maupun di pemerintah, di internal pemerintah pun ketika berbicara dengan teman-teman DPR itu. Ya. Nanya, kita lihat coba ya Bapak Ibu. Kejahatan itu dalam undang-undang pasar modal, itu variasi hukumannya antara 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun. Sementara dendanya itu hanya 5 miliar dan 10 miliar. Mari kita lihat ya, lanjut ya. Jadi ini rumusan dari pasar modalnya. Saya ambil beberapa contoh saja ya, contoh saja. Kejahatan di pasar modal tanpa izin atau persetujuan pendaftaran saat itu Bapepam saya itu ya, Bapepam. Itu maka kemudian diancam hukuman 5 tahun dan denda 5 miliar. Mari kita perhatian ya, baik-baik bisa lihat ya. Jadi ketika ada seseorang atau satu kemudian emiten atau kemudian juga pelaku pasar modal ya, yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin persetujuan pendaftaran Bapepam, maka kemudian ancaman hukumannya adalah dalam undang-undang itu 5 tahun dan denda 5 miliar. Kemudian yang kedua, ya kita lihat ya. Mari di 106 misalnya 1. Jadi ketika kita akan melakukan pelayanan umum ya, dalam rangka menjual efek tapi kemudian tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran Bapepam ya di 106 ini, maka ancaman pidananya adalah 3 tahun dan denda 5 miliar. Coba lihat Bapak sekalian ya. Tadi 5 tahun 5 miliar. Sekarang di 106, 107, 3 tahun 5 miliar. Ini kan kalau Bapak Ibu sekalian hanya merumuskan mungkin ya sah-sah saja. Tapi kalau kita bicara dengan praktek misalnya, bagaimana kalau misalnya seorang jaksa menuntut seseorang misalnya dengan katakanlah penjara 3 tahun ataupun denda misalnya 3 miliar misalnya gitu, atau 5 miliar misalnya gitu. Dan hakim memutus sama dengan tuntutan jaksa. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau seseorang itu, seorang terdakwa atau seorang terpidana itu tidak mampu katakanlah melaksanakan atau membayar denda yang dikumulasikan itu? Ini persoalan praktek Bapak sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang perumusan ketentuan pidana, jangan kita bicara dengan indah di atas kertas saja. Tapi kita harus bicara kemudian bagaimana konsekuensi, bagaimana kemudian implementasi dalam praktek di lapangan. Saya katakan tadi, kalau kemudian saya menyatakan seseorang terdakwa itu, ya, itu kemudian dengan ancaman hukum atau dengan tuntutan 5 tahun dan denda 5 miliar, pertanyaan sekarang, bagaimana prakteknya, bagaimana solusinya ketika ada seorang terdakwa, ada seorang terpidana yang tidak mampu membayar denda sebanyak 5 miliar. Ini pertanyaan mendasar kita nih ya, tentang itu. Pak, apakah bisa nggak kemudian kita ganti dengan
penjara. Atau sebaliknya, ketika ada seorang kita kemudian saya katakan tadi dituntut dengan 5 tahun dan 5 miliar, ya, dan kemudian hakim juga sama di situ, tetapi si terdakwa, si terpidana menyatakan, Pak Jaksa atau Pak Hakim, saya tidak mau melaksanakan penjara, saya akan bayar semuanya. Pertanyaan sekarang, apa yang memberikan dasar patokan buat kita, ya, para pelaku di lapangan ini, jaksa hakim untuk kemudian mengakomodir keinginan daripada si terdakwa atau terpidana ini? Karena apa? Karena saya katakan tadi, yang pertama dalam undang-undang administrasi penal law tadi ya, jadi ketentuan pidana yang ketentuan administrasi yang bersanksi pidana ya, itu tidak punya pedoman atau kemudian parameter yang jelas tadi. Dan yang berikut yang lebih parah ya Bapak Ibu sekalian ya, kita juga tidak mengetahui persis ya bagaimana apakah ancaman pidana itu berkorelasi enggak dengan derajat atau bobot kejahatan itu. Ya. Saya di dalam penelitian yang saya katakan 1998 2000 ya, ini alhamdulillah jadi 2 buku ini. Karena banyak permintaan, edisi revisi, kemudian cetak lagi buku ini ya. Nah, contoh misalnya begini ya. Mari kita lihat sekarang yang paling yang ada di layar adalah ya penawaran umum ya untuk menjual efek oleh emiten tanpa melalui pernyataan pendaftaran ke Bapepam ya, 106. 3 tahun 5 miliar. Pada kemudian kita melihat ya, itu kemudian di pasal selanjutnya perusahaan publik tidak menyampaikan pendaftar ke Bapepam dihukum dengan 10 tahun dan 15 miliar. Pertanyaan saya, ya, atau pertanyaan kita semua itu, kenapa kok kemudian perusahaan publik tidak menyampaikan pendaftar itu? Apa memang hukumannya lebih besar? Atau lebih tinggi atau lebih berat daripada kemudian mereka, perusahaan atau pihak-pihak pelaku pasar modal yang tidak menyampaikan pernyataan pendapat Bapepam? Lebih berat yang mana dari itu? Apakah iya ketika perusahaan publik yang menyampaikan pendapat Bapepam itu sebagai kemudian lebih berat daripada seorang penawaran umum yang kemudian seorang emiten ya, yang tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran tadi? Jawabannya tentu tidak. Karena kalau kita melihat misalnya perusahaan publik yang menyampaikan pendaftaran pada Bapepam itu kan hanya sekedar perusahaan administratif saja. Kok bisa hukumannya lebih tinggi? Ini Bapak Ibu sekalian ya, persoalan adalah konteks ketika Bapak Ibu, terutama perancang itu, merumuskan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam undang-undang atau administrasi yang bersanksi pidana. Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat ya, bagaimana banyak atau bukan banyak, beberapa ya, yang tidak operasional ketika kami melihat ada ketentuan pidana yang diatur dalam suatu undang terkait. Contoh ya, saya tidak usah menyebutkan undang-undangnya ya, undang-undangnya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa mungkin nanti menduga-duga atau menerka-nerka di undang-undang mana itu ya. Undang ini alhamdulillah sekarang udah nggak berlaku. Ya. Perusahaan percetakan ya, yang kemudian melakukan percetakan suara ya, untuk kepentingan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan legislatif ya. Melanggar gini dihukum dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Ada yang salah nggak kira-kira? Ada yang salah nggak dari undang-undang itu? Saya ingin tanya dulu teman-teman. Saya ulang ya. Ada satu ketentuan pasal ya. Saya nggak sebutin undang-undangnya, nggak sebut pasal ini. Kalimatnya begini nih. Ya. Perusahaan percetakan yang melakukan percetakan ya untuk kepentingan suara dari kertas cetak daripada Pilpres, Pileg maupun Pilgub, Pilkada itu ya melanggar dadak ya atau tidak sesuai kualifikasi dihukum atau diancam dengan pidana penjara selama 3 tahun. Titik. Ada persoalan nggak? Saya ingin bantu dulu teman-teman sekalian. Silakan. Ada yang ini nggak bisa jawab? Ini persoalan regulasi loh ini. Itu ada tuh, saya nemukan. Silakan. Ayo, Mas. Ada persoalan nggak dengan rumusan itu?
Singkat saja, Mas. Ya, singkat dulu. Persoalannya mengenai subjeknya Pak, karena ini perusahaan Betul. percetakan tidak mungkin Setuju. dipenjara, Pak. Ulang saja, setuju. Subjeknya korporasi, Pak. Perusahaan percetakan itu. Apa mungkin sekarang perusahaan percetakan dibawa ke penjara? Terima kasih Mas ya. Nah, mohon izin agak dipersingkat lagi Bapak. Ini persoalan kita Pak. Saya menemukan itu. Jelas-jelas subjek hukumnya korporasi, ya. Tapi teman-teman, ya, saya nggak nyebutkan di sini mungkin ya. Saat itu merumuskan ancaman pidananya tanpa alternatif, ya. Tanpa kemudian ada penjelasan lebih lanjut, ya. Menyatakan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama maksimal 3 tahun. Ini persoalan kita Bapak Ibu sekalian. Maka dalam forum ini, ya, saya tidak akan kemudian menyampaikan bagaimana kemudian pedoman pemidanaan, perumusan tentang ketentuan pidana ya, baik di Undang-Undang 13 maupun di KUHP. Tapi mari kita lihat tentang ini nih. Persoalan mungkin sederhana Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau nggak dioperasional, menimbulkan pertentangan dalam praktek di lapangan. Ini menjadi persoalan bangsa ini. Persoalan kita semua ini. Seperti saya katakan tadi, kita juga sama saat ini belum bisa menentukan ya, apakah ketika kita memberikan ancaman hukuman yang tinggi atau berat, ya, baik itu hukuman pidana penjara, pokok penjara maupun denda, itu juga kita belum bisa memastikan apakah iya, ya, bahwa delik ataupun tindak pidana yang kita rumuskan itu, yang kita ancaman lebih tinggi itu sebagai delik yang kejahatan mungkin bobotnya lebih berat atau lebih berbahaya misalnya gitu. Atau lebih merugikan kepentingan masyarakat bangsa dan negara ini. Mohon izin Bapak, agak Ya. dipersingkat lagi, biar nanti mungkin bisa langsung lebih dalam di Baik, sesi tanya baik. jawab dan diskusi. Satu lagi ya, Ya. lagi. Ini pengantar diskusi aja bagi Bapak. Lanjut Mas, bentar ya. Nah, ini persoalan Bapak sekalian ya. Jadi persoalan dalam konteks merumuskan sanksi pidana, ketentuan pidana adalah persoalan saat ini kita belum punya formulasi tentang apa yang menjadi landasan jenis besaran sanksi pidana itu. Saya katakan tadi, emiten yang tidak kemudian mendaftarkan ke Bapepam, hukumannya lebih tinggi kemudian daripada kemudian pelaku pasar modal yang ketika kemudian akan melakukan penawaran, ya, itu kemudian hukumannya lebih berat daripada itu. Ya. Nah, apa sadar kita ini selaku perancang undang-undang ini, selaku legislatornya apa tentang itu? Belum lagi tentang jenis deliknya ini sebenarnya. Ya. Bahkan ada yang jenis yang kemudian sejenis ya. Kadang-kadang ancaman hukumnya berbeda-beda Pak. Saya ingin mengatakan, mungkin yang paling gampang kita contoh beginilah. Apa sih bedanya perbuatan melawan hukum dan Undang-Undang Pasal 2, Undang Tipikor dengan penyalahgunaan gawat di Pasal 3? Kok bisa-bisanya kemudian kita bisa memastikan, menyampaikan atau menentukan bahwa ancaman di Pasal 2 itu lebih berat daripada Pasal 3 Undang Tipikor? Apakah iya bahwa kemudian melawan hukum dalam Pasal 2 itu, ya, itu kemudian lebih berat atau lebih jahat dari kemudian Pasal 3 Undang-Undang Tipikor? Ya. Ya. Kemudian yang berikut Pak sekalian ya. Kita juga masalahnya menyangkut masalah bagaimana kerugiannya sih. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita merumuskan, kita menentukan sanksi, ancaman sanksi dalam peraturan dan segala macam. Itu kadang-kadang semua ikut sendiri. 1 menit Pak. Ya, 1 menit lagi ya, bentar ya. 1 menit lagi. Ada Bapak Ibu sekalian ya, saya menemukan ya, peraturan daerah yang kemudian menentukan misalnya terhadap penyakit masyarakat ya, miras dan sebagainya itu kemudian seenak-enak aja tuh. Ada kemudian 200 juta, ada daerah lain kemudian 500.000 rupiah dan sebagainya. Itu nggak punya pola yang sama itu. Apa iya kemudian yang menentukan atau yang menentukan ancaman sanksinya, sanksi pidana itu berupa kemudian denda ya, 10 juta atau 20 juta itu, di daerah itu kemudian dianggap lebih berat ketimbang orang di daerah lain yang kemudian hanya mengenai hukumannya hanya denda 500.000 rupiah misalnya, atau 1 juta rupiah misalnya. Ini Bapak sekalian ya, saya sudah diingatkan oleh
moderator nih sebenarnya banyak hal yang disampaikan, tapi barangkali ini segala pengantar diskusi, karena ini jam-jam 2 nih, jam-jam 3, jam-jam ngantuk nih. Kalau kita bicara teori, bicara kemudian tata cara, Bapak Ibu tidur semua nih. Tapi saya ingin mengajak pada teman-teman sekalian, Ibu Bapak Ibu sekalian, ayo kita pikirkan tentang ini nih. Sehingga ketika kita merumuskan ketentuan pidana itu, plus sanksi yang mengaturnya, itu kita punya pedoman yang pasti, punya parameter yang sama. Dari Papua sampai kemudian ke Aceh sana misalnya gitu. Ya. Dari Sabang kemudian sampai ke Merauke sana, sama itu. Termasuk peraturan daerah yang dibuat, yang dimana teman-teman sebagai perancang, itu ikut terlibat di dalamnya. Karena saya katakan Bapak sekalian ya, keterlibatan Bapak Ibu sebagai perancang itu mandat regulasi Pak. Diatur dalam Undang-Undang 13 itu. Makanya saya bilang sama teman-teman sekalian, ya, ketika saya bicara dengan gubernur segala macam, ketika bicara dengan bupati, wali kota itu tadi ada bupati ada tangan saya bilang tuh, Bapak Ibu kemudian mungkin boleh Bapak Ibu punya perdanya bagus, ya. Secara substantif mungkin mengakomodir kepentingan di daerah Bapak sekalian. Tetapi ketika Bapak Ibu kemudian mengambilkan negara perancang, ya, itu tanda kutip saya bilang cacat formil Pak, yang suatu saat bisa di-challenge, ya, bisa kemudian dilakukan gugatan sehingga kemudian batal produk legalisasi yang sudah Bapak Ibu buat dengan sangat baik itu tadi. Ya, itu mungkin moderator ya, sekedar pengantar diskusi kita ya. Saya mungkin nanti mudah-mudahan di forum ini itu bisa menghasilkan sesuatu pemikiran bersama ya, terkait bagaimana kita merumuskan ketentuan pidana, baik itu deliknya, rumusan deliknya, termasuk kita juga nanti menentukan ada persamaan tentang ancaman pidana ya, yang menjadi instrumen dalam produk-produk regulasi yang kita buat. Demikian Pak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Terima kasih Profesor Dr. Asep Nana Mulyana SHM atas paparannya. Jadi tadi ada beberapa highlight penting ya yang disampaikan oleh beliau. Jadi bahwa memang persoalan selama ini tidak ada formulasi dalam merumuskan sanksi pidana. Jadi beliau tadi juga memaparkan penelitian menggunakan undang-undang pasar modal yang ternyata penentuan besaran sanksi itu bervariasi dan tidak ada standarisasinya sama sekali. Dan meningkatnya ancaman pidana penjara ini tidak serta-merta memperbesar jumlah denda yang diakumulasi. Jadi standar tidak pidana, landasan jenis, besaran, dan cara menghitung nilai kerugian yang sampai saat ini masih menjadi kajian dari para akademisi. Baik, itu beberapa highlight dari yang disampaikan oleh beliau. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan dari yang hadir di ruangan ini terlebih dahulu, mungkin dari sayap kanan. Ya? Ada? Oh, dari sebelah kiri? Oke, baik. Silakan Bapak. Ya. Sebutkan nama, asal institusi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa dan singkat jelas. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Mahsuni, Pak, tenaga ahli Komisi 11. Ya, kebetulan saya S1 dan S2 ekonomi, Pak. Jadi ya cuma kemarin saya ikut ini Undang-Undang P2SK itu Pak, itu saya ikut terlibat di situ ya, mengikuti ya. Jadi ya sedikit ikut inilah istilah-istilah hukum gitu. Yang ini saya tanyakan tuh kemarin itu pas saya mengikuti Undang-Undang P2SK itu kan ini ya dikenal namanya istilahnya restoratif justice gitu ya. Ya itu yang mau saya tanyakan itu Pak. Jadi di situ kan diperkenalkan restoratif justice. Kalau salah di KUHP juga saya baca-baca itu juga ada juga ya. Nah itu apakah menurut Bapak kalau saya baca-baca juga ini pernyataan Prof. Mahfud MD itu seharusnya restoratif justice itu seharusnya diterapkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti itu. Nah itu apakah untuk sektor jasa keuangan ini termasuk pidana yang ringan gitu ya, sehingga kan kalau saya juga baca-baca itu juga restoratif justice itu juga katanya menguntungkan orang-orang yang punya uang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misal
ada beberapa pihak yang tidak punya uang sehingga tidak bisa restoratif justice, sehingga tidak sama lah seperti itu di hadapan hukum seperti itu. Lalu kalau menurut mungkin kepada Prof itu ya, Prof siapa dari Kemenkumham, nah ini mungkin untuk kedepannya seperti apa ya? Mungkin apabila nanti misal Komisi 11 lagi ya, diamanahkan untuk membahas undang-undang lagi lah seperti itu, mungkin kita diberikan pedoman ya, penerapan pidana khususnya mungkin terkait restoratif justice itu pada tindak pidana seperti apa aja yang bisa diterapkan, sehingga mungkin ya walaupun kami ekonomi ya mungkin bisa ikut mengawal lah mungkin yang harusnya menjadi restoratif justice ataupun tidak seharusnya diterapkan restoratif justice seperti itu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kemudian untuk masih ada penanya kedua, silakan. Oh ya, silakan, Mas, di sayap kanan, sebutkan nama, asal institusi dan pertanyaan ditujukan kepada siapa secara singkat dan jelas. Silakan. Terima kasih Pak Moderator Yuda Rana Soekarno Putra. Nama saya Budi Prastya, perancang undang-undang bidang Polhukam. Izin Pak Albert Aris dan Prof. Asep atas terima kasih atas kesempatannya. Pertama yang mau saya tanyakan mengenai kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kami kan di sini di Pusat Perancangan Undang-Undang tetap melakukan penyusunan berbagai RUU yang diminta baik dari pemerintah maupun dari AKD. Walaupun Undang-Undang KUHP ini di pasal 624-nya itu menyatakan bahwa akan diberlakukan 3 tahun yang akan datang. Jadi kami mengalami kesulitan ketika lagi menyusun ketentuan pidana di berbagai RUU yang sedang kami susun ini. Sebagai contoh, nomor 1 misalnya Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE yang saat ini sedang dibahas. Di situ juga banyak ketentuan pidana yang tentunya sangat berkaitan dengan masyarakat. Kemudian undang-undang penyiaran maupun undang-undang yang lain yang harus menunggu gitu dalam penyusunan norma ketentuan pidananya itu seperti harus menunggu dan memperhatikan pemberlakuan dari undang-undang KUHP ini ke depan. Padahal kejahatan dan perlindungan pada korban itu tidak bisa menunggu. Sebagai contoh seperti kemarin ada korban dari kejahatan cyber itu dengan membentuk aplikasi sehingga banyak orang yang terjerat dan dari HP-nya itu tidak bisa menguasai HP itu dengan klik aplikasi yang seolah-olah dia mendapatkan paket gitu ya. Di dalamnya ada aplikasi tentang keuangan, perbankan segala macam itu diambil nominal uang maupun dari passwordnya juga ketahuan segala, dan itu tidak bisa menunggu gitu untuk penjatuhan pidananya. Kemudian yang kedua, dari undang-undang yang kami susun ada satu yang menarik, yaitu undang-undang keimigrasian. Di dalamnya tidak hanya sanksi pidana maupun sanksi administratif, tapi ada tindakan administratif keimigrasian. Itu tidak bisa kita golongkan ke dalam sanksi pidana, tidak bisa kita golongkan juga dalam sanksi administratif. Sebagai contoh, penjatuhan tindakan administratif keimigrasian yaitu pendeportasian yang juga berakhir bisa ke buih gitu bagi WNA yang melanggar NKRI, kedaulatan NKRI. Nah, menurut Pak Albert Aris maupun Prof. Asep mengenai tindakan administratif keimigrasian ini apa kedepannya itu tetap kita butuhkan, di mana dia nggak masuk ke ranah sanksi pidana maupun sanksi administratif, tapi tetap dapat kita rasa kita butuhkan gitu. Cuma ada juga dorongan untuk kita masukkan saja ke sanksi administratif gitu, atau bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga mengenai Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3 itu sering menjerat warga negara Indonesia. Di satu sisi
itu mungkin kalau memang orangnya benar-benar melakukan kejahatan itu sudah tepat dijatuhkan pada dia. Tapi kalau tidak, membuat banyak orang yang sebenarnya tahu permasalahan dan cenderung untuk diam, tidak akan berpendapat karena takut terjerat pasal 27 ayat 3 tentang hate speech atau ungkapan ujaran kebencian itu. Padahal di dalam Undang-Undang ITE itu di ketentuan umum tidak ada pendefinisian mengenai ujaran kebencian atau hate speech. Jadi bisa ditarik kemana-mana yang mengakibatkan orang yang tidak bersalah juga bisa dijatuhi pidana terhadap hal itu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Budi Prasetya. Oke. Silakan di sisi tengah. Iya, nanti setelah itu dengan mbaknya yang baju putih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki dari Pusat Perancangan Undang-Undang. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak narasumber, yaitu Prof. Asep dan Dr. Albert. Merujuk kepada judul seminar kita, Prof. maupun Dokter, bahwa kebijakan perumusan tindak pidana dan saksi pidana dalam peraturan perundangan pasca Undang-Undang KUHP. Nah, artinya kami sebagai perancang kami lebih merujuk lebih heavy-nya lebih kepada apa implikasinya Undang-Undang KUHP ini terhadap pengaturan pidana di undang-undang yang lain, Prof. Nah pertanyaan saya mungkin butuh konfirmasi, Prof. Ini ada pasal 613, Prof. Ya, mungkin saya bacakan ya. Ayat 1, pada saat undang-undang ini berlaku,